بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan malam ini habis salat maghrib kita bertemu, kita berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah meridai kita, dan Allah memberi balasan dan pahala dengan langkah-langkah yang kita langkahkan sampai bisa salat malam ini atau salat maghrib berjamaah. Jemaah rahimakumullah ta'ala, yang kedua, kita duduk di masjid menuntut ilmu, dan kita duduk di masjid adalah satu kemuliaan yang kita dapat. Banyak-banyak orang Muslim belum tentu dapat ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Ma min qaumin", setiap kaum yajlisun, duduk di satu majlis, di orang mentadarus atau membaca Al-Quran atau mendengarkan ta'limnya atau pengajiannya, agar Allah turun rahmatnya kepada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa tataghashshahumul malaikah, dan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang kalau kita bisa lihat sebenarnya dari kanan, kiri dan depannya mereka ada. Karena itu nikmat yang luar biasa yang kita dapat kesempatan untuk bisa kita hadir ta'limnya atau pengajiannya. Jemaah rahimakumullah ta'ala, kita lanjut ya pertemuan kita ini dengan pertemuan yang sebelumnya. Walaupun mungkin agak lama ya, beberapa bulan yang lalu kita bahas tentang khusyuk di dalam salat, dan kita bagikan faktornya. Ada faktor yang melemahkan, ada faktor yang menguatkan kekhusyukan itu. Dan kita masih di dalam poin yang pertama adalah faktor yang menguatkan kekhusyukannya. Jemaah rahimakumullah ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashu'un."
Makanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita khusyuk di dalam salat. Jemaah rahimakumullah taala, kita masuk ke poin yang 12 ya, sudah di poin yang 12 ya, karena alhamdulillah yang hidayah ini ada rekamannya ya. Saya sebelumnya saya buka dulu rekamannya. Ternyata saya berhenti terakhir di poin 11 ya. Sekarang masuk ke poin yang 12. Terima kasih dan luar biasa itu. Jadi ilmu yang bermanfaat untuk lain-lain. Jemaah rahimakumullah taala, poin yang ke-12 adalah at-tanwi' fi as-suwar wal ayat wal afkar wal ad'iyah fi as-salat. Di antara sebab yang menguatkan kekhusyuan di dalam salat adalah at-tanwi' fi as-suwar. Ya, surat dan ayat dan zikir itu harusnya variasi, harus ada variasinya, karena yang diwajibnya atau yang harus dibaca dan gak boleh diganti adalah Al-Fatihah dan At-Tahiyyah. Nah, di dalam itu kalau kita variasi di dalam doa iftitah, di dalam ruku', di dalam i'tidal, di dalam sujud, ya, itu akan membawa kekhusyuan kita di dalam salat. Jemaah rahimakumullah ta'ala, kita tahu ada beberapa doa iftitah. Memang dari kecil kita hafal wajah wajhi aja ya. Ya. Ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ada lagi subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismik wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa khairuk. Jadi silakan saja, bukan membatalkan salat, enggak. Jadi tetap saja kalau bisa salat zuhurnya beda, salat asarnya beda, itu kan akan memunculkan kekhusyuan di dalam salat. Begitu juga bacaan surat ya, sesudah baca Al-Fatihah ya, jangan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu surat yang luar biasa. Yang luar biasa itu pahalanya. Ya, coba lihat setiap zikir diawali oleh ayat kursi, habis ayat kursi pasti ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Di dalam habis salat maghrib saja jemaah rahimakumullah, atau habis salat lah, setiap salat. Barang siapa yang baca ayat kursi ya sesudah salat, ya, laisa bainahum wa bainal jannah illa al-maut. Gak ada batasan dia dengan surga kecuali dia meninggal. Jadi luar biasa. Ya, setiap salat itu atau habis salat itu dibaca ayat kursi. Begitu juga habis maghrib. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Di salat subuh juga 3. Jadi ini adalah luar biasa. Cuman kita sebagai orang muslim mulailah hafal surah-surah, ayat-ayat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bayangkan di Al-Quran itu berapa surat? 114 surat gitu. Minimalnya juz amma saja. Coba kalau kita hafal juz amma, berapa kita setiap salat itu berapa ya. Oleh karena itu makin banyak kita membaca atau menghafal ayat-ayat dan surat Al-Quran dan dibaca di salat kita, kita akan menghayati, menikmati ayat-ayat itu yang kita dibaca. Oleh karena itu muncullah kekhusyuan di dalam salatnya. Jemaah rahimakumullah taala, begitu juga di dalam ruku'. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih,
Subuh Qudus Rabbul Malaika war Ruh. Itulah variasi itu dilakukannya di ruku'nya. Begitu juga i'tidal jamaah rahimakumullah. Kita kadang-kadang terbatas dengan Rabbana wa lakal hamd. Ya, padahal ada banyak doanya Rabbana wa lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Itu adalah semua zikir yang harus kita hafal. Memang kalau di salat berjamaah belum tentu kita baca, karena kita harus mengikuti imam. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul salat dan menjadi imam. Dan ternyata pas dia i'tidal, dia mendengar ada jemaah yang di belakangnya membaca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Apa yang dilakukan Rasul? Sesudah salam, Rasul bertanya, siapa ini yang tadi baca doa? Disebutkan doa itu yang tadi. Kata satu sahabat mengangkat tangan. Apa jawab ya Rasul? Inni ra'aitu 30 malakan yatasabaquna alaiha. Saya melihat 30 malaikat berlomba-lomba untuk mencatat. Jadi jemaah rahimakumullah, jangan terbatas. Kita ini kadang-kadang terbatas ya. Antara dua sujud Rabbana gitu ya. Betul. Cuman kita ya, ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada kesempatan kita baca. Wabil khusus di salat malam jemaah rahimakumullah. Waktu yang waktu nggak ada yang lihat, cuma kita sama Allah SWT. Jadi bacalah doanya dengan panjang. Coba bayangkan, Rasul melihat 33 malaikat berlomba-lomba yang mana yang duluan mau catatnya. Jadi artinya apa? Hadis ini adalah memberi kita motivasi untuk kita yang terbatas dengan cuma Rabbana walakal hamd. Memang Rabbana walakal hamd kalimat yang luar biasa. Bisa Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd. Itu semua ada dalilnya dan ada hadisnya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah taala, begitu juga di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya subuh Qudus Rabbul Malaika war Ruh, subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Ini semua adalah zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang di dalam satu riwayat Rasulullah SAW membaca Subhana Rabbiyal A'la, ya, atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Di waktu dekat atau ajalnya Rasulullah SAW dekat, Rasul sering membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Sesudah turun surat An-Nasr, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Makanya dibaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Jadi ini adalah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah taala, dan di antara doa sujud Rabbighfirli
atau Rabbighfirli 2 kali, ya. Dan Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Yaitu semua ada atau dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah at-tahiyyat. Ya, at-tahiyyat, jadi sesudah selesai innaka hamidun majid, itu tahiyat terakhir. Nah, kata ulama, habis innaka hamidun majid itu silakan bebas doanya, dan termasuk memohon kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal, atau wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. 4. Jahannam, neraka, kubur, siksaan kubur, fitnah yang terjadi waktu hidup dan mati, dan masih ad-dajjal. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Dan habis itu silakan. Kalau masih ada kesempatan silakan. Jangan berhenti. Kalau imam belum selesai salam, jangan berhenti. Saya udah selesai tahiyat, enggak. Terus saja. Apapun. Makanya kata ulama, 3 tempat doa yang mustajab di dalam salat. 3 tempat doa mustajabnya di dalam salat. Yang pertama adalah waktu sujud. Yang kedua antara 2 sujud. Yang ketiga adalah di tahiyat terakhir tadi, sesudah innaka hamidun majid. Jadi memang yang paling kuat adalah di waktu sujud. Ya, di antara 3 itu lebih tingkatannya lebih tinggi adalah di waktu sujud. Di dalam hadis Rasulullah SAW, aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Hambanya itu adalah lebih dekat kepada Allah adalah waktu sujud. Cuman waktu sujud itu kalau sendiri, ya ma'arahimakumullah. Kalau di salat jangan. Karena salat itu, mohon maaf, ada 4, saya sering mungkin sampaikan, ada 4 gerakan di dalam salat. Yang pertama adalah mengikuti imam. Yang kedua adalah bersamaan sama imam. Yang ketiga adalah mendahului imam. Yang keempat adalah terlambat dari imam. Terlambat dari imam dan mendahului imam kalau sering dilakukan dan sudah tahu, itu bisa membatalkan salat. Bersamaan sama imam itu adalah hal yang makruh. Ya, yang satu cuma mengikuti imam. Makanya kalau disujud, karena saya pernah mendapat satu orang sujud di sebelah saya sampai tahiyat mau selesai. Ya. Dan sudah mau assalamualaikum baru dia duduk dan langsung salam sama imam. Saya bertanya, kenapa? Beliau punya dalil. Ada dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamba itu makin dekat kepada Allah di waktu sujud. Iya betul hadisnya. Cuman antum wajib ikut imamnya. Sekarang tahiyatnya belum. Padahal tahiyatnya termasuk rukun. Ya, oleh karena itu jangan kita hadisnya itu cuman memahami hadisnya, cuman berlakunya kapan itu hadisnya kadang-kadang kita gak pahamnya. Jemaah rahimakumullah taala. Oleh karena itu ya banyaklah berdoa di sujud terakhir. Makanya saya sering katakan imam itu di tahiyat terakhir kasih kesempatan, apalagi duduk, mohon maaf, duduk tawarruk, sudah nggak ada beban apapun. Ya, duduk tawarruk itu sudah enak lah ibaratnya. Wah, ya, posisi yang paling enak kita duduknya di waktu salat di tahiyat terakhir. Jadi berilah kesempatan imamnya untuk
jamaah bisa berdoa, karena tadi doa itu lebih dari mustajab di tahiyat yang terakhir. Jemaah rahimakumullah taala, yang ke-13 adalah an yati bisujud tilawah idza marra bi mawdhi'i. Di antara faktor yang menjadikan kita khusyuk di dalam salat atau menguatkan kekhusyuan kita di dalam salat adalah kalau kita salat melewati sujud tilawah, bagusnya sujud tilawah. Cuman imamnya harus perhatikan jamaahnya. Karena nanti sujud tilawah di salat subuh, kata jamaahnya imamnya salat 3 rakaat. Jadi sujud tilawah itu ada 15 kali di dalam Al-Quran. Terjadi di 14 surat. Ya, coba kalau kita lihat. Dan sujud tilawah itu adalah dilakukannya kalau kita baca Al-Quran, apakah kita baca atau kita keadaan hafal, ya, atau kita baca di dalam salat. Cuman yang kita harus perhatikan juga itu adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Jadi sunnah yang muakkad. Jadi kalau misalnya imam yang mau sujud tilawah, ya dikatakan aja sama jamaah, saya akan sujud tilawah nanti ya, ikut ya. Jangan kalau tidak disampaikan, karena belum tentu orang semua paham. Akhirnya bingung mau diapain, ini imam salah atau saya yang salah. Gitu. Ya, subhanallah nanti ya keluar ya. Oleh karena itu ini adalah faktor yang apa namanya? Yang menguatkan kekhusyuan di dalam salat. ومن آداب التلاوة السجود عند المرور بالسجدة وقد وصف الله في هذا في كتابه الكريم النبيين والصالحين. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Kalau dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung sujud dan mereka nangis. Oleh karena itu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini bisa bikin setan nangis, Pak. Ya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza qara ibn Adam as-sajdah fasajad." Ya. I'tazala asy-syaitanu yabki fayaqul ya wayli amara ibn Adam bis-sujud fasajad falahu al-jannah wa umirtu bis-sujud fa abait fali an-nar. Ini di dalam hadis ini adalah setannya yang bicara. Ya, anak Adam, ya, kalau dia baca Al-Quran, ya, dan dia melewati sajdah di dalam surat yang ada di dalamnya sajdah, dia sujud, ya, i'tazala asy-syaitanu yabki. Setan itu lari dan nangis. Lari dan nangis. Fayaqul ya waili, celakalahu, kata setannya. Anak Adam diperintahkan untuk sujud dan dia sujud dan dia masuk surga. Dan kata setan, aku diperintahkan, saya nolak dan saya masuk neraka. Makanya makin kita banyak sujud, ya, makin kita banyak sujud, makin mengusir setan. Ya. Makanya di antara keutamaan salat sunnah, ya, di antara keutamaan salat sunnah adalah menjadi sebab masuk surga. Ya, sebab masuk surga. Jadi keutamaan, mohon maaf jemaah rahimakumullah, keutamaan salat sunnah itu adalah sebab masuk surga. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dijelaskan satu sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami. Dia masih anak muda,
Dia datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam malam-malamnya dan dia mempersiapkan kebutuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam. Dan Rasul keluar dari kamarnya dan ternyata dia duduk di situ. Dan Rasul bertanya kepada anak ini, "Kenapa datang? Apa yang kamu lakukan?" Dia bilang, "Cuma saya datang untuk mempersiapkan kebutuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk salat malamnya." Dan fitrah dan kebiasaan, kalau orang mengerjakan apapun yang buat kita, pasti kita bertanya. Kata Rasulullah SAW kepada Rabi'ah, "Taman, apa yang kamu mau wahai Rabi'ah?" Kata Rabi'ah, "Saya mau masuk surga bersama Rasul." Cuman itu kata Rasul, cuman itu. Rasul nggak kasih kamu udah kenal bantu saya masuk surga lah, enggak. Rasul bilang apa? Fa'inni 'alaika bi kathratis sujud, banyaklah sujud. Artinya banyak salat. Salat yang terbatas dengan salat wajib. Salat sunnah itu bebas, jemaah rahimakumullah. Coba itu. Salat wajib cuma 17 rakaat. Salat sunnah itu rawatib berapa? Salat duha, salat witir, ya, salat malam, lebih lagi salat mutlak yang bebas waktunya dan bebas rakaatnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi amal wajib sedikit, cuman banyaknya sunnah. Kenapa? Karena disinilah kita diuji. Dan disinilah yang dilakukan yang wajib, orang takut melakukan wajib karena pasti ada azabnya. Kalau sunnah pasti orang melakukannya dengan relanya, dengan ikhlasnya, dengan harapannya dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu makin banyak sujud, ya, makan menjadi sebab masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita bisa konsisten dengan salat-salat berjamaah di masjid dan salat sunnahnya. Jemaah rahimakumullah taala, oleh karena itu tadi adalah sujud tilawah. Ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. 3 ya. Sujud tilawah itu adalah waktu baca Al-Quran, ya, atau dibaca Al-Quran di salat. Sujud sahwi kalau kita mengurangi sunnah muakkad salat, ya, sunnah muakkad salat, sujud sahwi akan mengganti. Dan itu adalah kenapa kalau ada kurang, kurang di dalam salat, atau lebih di dalam salat, atau ragu-ragu. 3 hal itu menutup sujud sahwi lah, menutup 3 hal itu. Cuman sujud sahwi nggak akan menutup rukun salat. Ya, rukun salat kalau kita belajar rukun salat ada 14. 14 itu nggak bisa diganti oleh sujud sahwi. Yang bisa diganti oleh sujud sahwi adalah sunnah muakkad atau wajib salat yang 8. Ya, itu diganti di antaranya, misalnya contoh tahiyat yang kedua, ternyata kita lupa sudah berdiri, ya, gak perlu balik lagi, walaupun jemaah di belakang subhanallah gitu ya, gak perlu balik, tetap aja nanti sebelum salam sujud syukurnya kapan saja dapat kita hal yang menggembirakan, dan walaupun kata ulama gak mencari kiblahnya, ya, langsung saja dapat hal yang baik buat kita. Di situ kita dapat langsung kita sujud. Ya, cuman kalau kita sudah tahu karena di tempat kita tahu kiblahnya, itu lebih baik.
Cuman kalau di tempat yang kita tahu, nggak usah nanya lagi mana kiblahnya, saya mau sujud syukur, nggak usah, langsung sujud saja. Ya. Dan itu keadaan berwudu atau nggak berwudu. Ya. Kalau sujud tilawah dan sujud sahwi itu harus berwudu. Ya. Jemaah rahimakumullah taala, yang ke-14 itu adalah al-isti'adzah minasyaitan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan atau tipu daya setan. Ya, karena orang masuk salat adalah setan datang langsung, Pak, mengganggu dan was-wasnya. Dan mungkin kita mengalamilah. Kadang-kadang kita lagi enak menikmati salatnya, tiba-tiba terganggu. Siapa itu? Setan, Pak. Makanya diibaratkan setan itu ibarat yang merampok orang yang lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, setan enggak dibiarkan. Ya. Makanya kata ulama, setan yang paling ibarat yang paling terkenal lah setan salatnya. Ya. Walaupun mungkin kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Ya, sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Ya. Gimana caranya kita menjadikan setan itu adalah lemah? Dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu lemah. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, setan atau يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد حل بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبس علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ منه أو فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاث. Ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abil As radhiyallahu anhu. Abil As datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, syaitan atau setan itu adalah mengganggu di dalam salat. Ya. Dan dia was-was, bikin was-was di dalam salatnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitan. Itu yang mengganggu Anda itu adalah setan yang bernama Khanzab. Ya, coba sambil disebutkan namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ahsastu, kalau Anda merasa gangguan setan itu, ya, kalau Anda merasa gangguan setan itu, fadfil an yasarak thalath atau wa ta'awwadz. Jadi kalau kita di dalam hadis yang lain fata'awwadz, ya. Jadi kalau kita mendengar setan atau merasa gangguan setan itu di dalam salat, kita berhenti jamaah rahimakumullah dan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, dan ditiuplah di sebelah kirinya 3 kali. Gitu. Cuman kalau berjemaah hati-hati, takut orang tersinggung. Jangan-jangan saya yang setan itu. Lihat ya. Jadi bagusnya a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu lebih baik. Ya, jadi membaca a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Kita lihat di dalam surat Fussilat ayat 30, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah
Fasta'id billah. Nazgh itu adalah gangguan. Ya, coba lihat surat Fussilat kalau ada yang bisa baca artinya. Jadi nazgh itu adalah gangguan setan. Kalau Anda merasa ada gangguan setannya, bacalah a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillah, berhenti. Misalnya saya lagi baca Al-Fatihah, pas di pertengahannya ternyata merasa ada gangguannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru lanjut ayatnya. Ya, jangan baca lagi dari awal bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut ayatnya. Ya, ketemu nggak? Ada ayatnya. Coba baca. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga dan kemasyarakatan. Oh, di akhir ya itu. Di akhir. Tiga. Wasta'id billahi minasyaitonir rajim. 36 ya. 36. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya, 36 ya. Jadi kalau merasa itu ada gangguannya, bacalah a'udzubillah. Kata ulama dibolehkan di waktu atau di dalam salat. Ya. Jemaah rahimakumullah taala. ومن كيد الشيطان المصلي ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وعن عجله فقال إن أحدكم إذا قام يصلي الشيطان فلبس عليه، يعني خلط عليه صلاة وشكك فيه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. Jadi kalau kita salat ternyata ada gangguan setannya, kita bingung ini sudah 2-3 rakaat atau 4 rakaat, kan terjadi kan? Nah, itu adalah setan yang mengganggunya. Nah, disinilah terjadi yang saya katakan tadi adalah kalau sudah selesai salatnya, bagusnya sujud sahwi. Karena masuk di dalam kategori tadi ragu. Nah, makanya jadi setan itu bisa. Makanya kenapa bagusnya kita atau pahalanya besar salat berjamaah? Itu lebih aman dari salat sendiri. Ya, lebih aman dari salat sendiri. Derajatnya 27 derajat, Pak. 27 derajat itu di luar pahala salatnya. Bayangkan. Pahala salatnya ada lagi. Pahala salatnya bagaimana kehadiran kita di salat? Ya. 27 derajat itu ibaratnya sudah kalau kita datang ke masjid salat berjamaah sudah dapat 27 derajat. Derajat itu apa? Tingkatan. Ya. Kata ulama di antara satu tingkatan ke tingkatan keduanya seperti berjalan 500 tahun, bayangkan. Inilah yang membedakan nanti. Makanya iman akan memasuki orang surga. Amal saleh yang akan menentukan tingkatan derajat. Kan 2 syarat cuma, nggak banyak syarat masuk surga, Pak. Iman dan amal. Coba bahasa Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 110 terakhir. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ya. Jadi cuma 2 syarat. Iman itu masuk surga. Amal saleh akan menentukan ya tingkatannya atau dudukannya di dalam surga. Ya. Makanya anak Palestina ya bercanda, mereka main-main ya, habis dia jalan tanya temannya, kamu hafal berapa juz? Kata dia, saya hafal 10 juz. Oh, saya 20. Dadah, saya lebih tinggi.
Jelas kan? Hafalan 30 juz berbeda dengan hafalan 10 juz. Orang yang salat berjamaah di masjid, dudukannya akan berbeda dengan salat sendiri. Orang yang salat sunnah, ya, berbeda dengan salat orang yang enggak salat sunnah. Nah, oleh karena itu dua hal yang menentukan masuk surga adalah iman dan amal saleh. Iman menentukan kita masuk surga dalam surganya, karena nggak ada orang nggak beriman nggak mungkin masuk surga. Nah, ya. Makanya di dalam tadi surat Al-Kahfi, ya, ayat 110, ya, itu adalah jelas. Kalau Anda beriman, beramal saleh, enggak melakukan syirik, Anda akan, ya, masuk surga. Mudah-mudahan Allah masuki kita di dalam surga. Jemaah rahimakumullah taala, dan di dalam hadis yang lain, atau udah masuk kok? ومن كيده كذلك ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى ما يسمع طوسا أو يجد ريحا. رواه مسلم. Kadang-kadang jemaah rahimakumullah taala, kita lagi salat ternyata merasa ada angin keluar. Sebenarnya ini hadis Rasulullah SAW dijelaskan, itu adalah setannya yang tuyup di dalam duburnya. Coba bayangkan sampai begitu, setannya luar biasa. Dan akhirnya dia ragu-ragu. Akhirnya ini kelihatannya keluar anginnya. Kenapa? Karena dia melihat ini orangnya enak salatnya, diganggu salatnya. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau merasa itu jangan terganggu. Kalau Anda belum dengar suara atau baunya. Cuma kalau ada baunya, ada suara, setan itu bahaya. Itu bahaya. Ya, jadi bahaya. Jadi oleh karena itu, artinya ini coba sampai dijelaskan hadis Rasulullah SAW. Sampai di situ gangguannya bayangkan. Ya. Jadi oleh karena itu, ini adalah karena kita kadang-kadang lihat ada orang yang salat terus keluar, wudu balik lagi salat keluar lagi, itu was-was itu setan itu mainkan dia udah. Nah, oleh karena itu tadi kalau merasa itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Mudah-mudahan sampai di sini ya. Saya sudah bunyi ya, Pak. Dan tinggal beberapa poinnya untuk selesai faktor-faktor yang menguatkan kekhusyuan di dalam salat, dan insya Allah kita akan masuk nanti ke faktor-faktor yang melemahkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.